Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian materi bahasa Indonesia kelas 5 yaitu pantun. Nah, tapi sebelum kita belajar hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Pantun, apa sih pantun? Kalian pernah dengar gak sih pantun itu apa? Kalau ibu sering dengar pantun itu saat ada acara di TV yang masak air gitu kan. Nah, itu pantun namanya. Nah, pantun itu adalah salah satu seni merangkai kata. Jadi kata-kata dari pantun itu dirangkai. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan orang. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia, tapi yang versi Melayu. Tapi, pantun memiliki ciri khas tersendiri sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Jadi sebenarnya pantun ini adalah puisi. Tapi puisinya ini memiliki ciri khas tersendiri. Dan cara membaca pantunnya ini juga tidak seperti membaca puisi. Jadi ada lengkungan-lengkungan dalam membaca pantun. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu ada sajaknya. Sajak itu adalah bunyi akhiran di akhir kalimat, ya. Nah, sajaknya ini adalah AB, AB. Jadi kalau belakangnya itu A, bawahnya kalimat pertama itu A belakangnya, bawah kalimat keduanya itu harus B. Lalu kalau kalimat ketiganya itu A lagi dan kalimat keempatnya itu harus B lagi. Jadi harus seperti itu. Tapi nggak semuanya A, maksudnya nggak harus A, B, A, B. Maksudnya kalau misalnya di belakangnya itu eng, ya berarti yang kalimat ketiganya itu harus eng juga, kayak gitu. Nanti kalimat keduanya misalnya u, kalimat keempatnya juga harus u. Jadi dia ada sajaknya. Lalu yang kedua adalah terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Jadi dalam satu bait pantun itu harus ada 4 baris, ya. Karena di sini kan sajaknya AB, jadi 4 baris ini digunakan untuk meletakkan sajaknya ini. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat atau kalimat ya. Yang ketiga, setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau pantun-pantun yang nggak sesuai dengan ini juga ada. Ada yang bahasa kata-katanya itu terdiri dari kurang dari 8 atau bahkan ada yang lebih dari 12 suku kata. Maksudnya suku kata itu adalah ini. Di sini kan ada ciri-ciri pantun. Ini ciri-ciri pantun itu berarti ada 6 suku kata. Ya. Lanjut. Terdiri atas 2 bagian baris. Nah, baris pertama dan kedua itu namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Jadi kan dia ada 4 baris nih dalam satu bait. Baris yang pertama atau kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua itu namanya sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat atau kalimat ketiga dan kalimat keempat itu namanya isi. Nah, kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, di sini ada fungsi pantun. Apa aja sih fungsi pantun? Yang pertama itu, pantun itu berfungsi sebagai alat dalam penyampaian pesan. Karena pada zaman dulu gitu, orang Betawi sih biasanya yang memakai pantun ini ya, dan orang Melayu itu biasanya ada acara adat gitu kan. Seperti kalau kalian tahu saat pernikahan, ya, palang pintu, kalau di adat Betawi, itu kan mereka sering berbalas pantun. Nah, tapi pantun yang mereka saling balas itu bukan hanya sekedar pantun, tapi ada maknanya. Nah, jadi
gunanya ini pantun adalah untuk menyampaikan suatu pesan. Tapi pesannya itu tuh tersirat. Maksudnya kayak pesan sindiran gitu. Nggak langsung to the point ngasih tahu pesannya kayak gitu. Tapi ada juga yang langsung ngasih tahu pesannya, nanti ada di pantun nasihat. Oke, lanjut. Memperkenalkan dan memelihara nilai-nilai adat istiadat. Nah, jadi ini pantun ini itu masih ada sampai sekarang. Jadi untuk memelihara ya nilai-nilai adat istiadat. Jadi kalau setiap ada acara apa gitu di adat tertentu yang menggunakan pantun, pasti selalu ada pantun di situ supaya anak cucunya itu saat melihat oh ada pantunnya, itu namanya kayak gitu. Lalu, melatih kecepatan orang dalam berpikir dan mengolah kata. Kalian tahu nggak sih seberapa susahnya membuat pantun? Kalau kalian tidak bisa mengolah kata dengan baik, pantun ini susah banget dibuat. Kalian tuh lihat orang-orang yang di TV itu kalau mereka sedang pantun harus dibales lagi. Itu berpikirnya harus tingkat tinggi. Karena apa? Membuat pantun itu harus sesuai dengan sajaknya ABAB. Kalau asal nyeplos doang, pantunnya jadi nggak bagus. Jadi orang-orang yang sering membuat kata-kata pantun ini itu biasanya orang-orang yang berpikirnya itu udah bagus dan sudah berpikir tingkat tinggi dan bisa melatih kecepatan orang berpikir juga, karena kan saat dia ngomong harus direspon balik gitu. Jadi benar-benar pantun ini sebenarnya bagus untuk mengolah kata-kata kayak gitu. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pantun ya anak-anak. Tapi jenis-jenis pantunnya itu berdasarkan isi. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantunnya bertujuan untuk menyampaikan pesan moral kehidupan atau pendidikan. Nah, contohnya kayak gini. Bapak tani menanam tebu. Pembeli datang bertanya harga. Wahai Ananda, hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian tahu tadi ciri-ciri pantun, tadi apa ciri-ciri pantun? Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini satu bait namanya. Ini namanya satu bait, terdiri dari 4 baris. Nih, 1, 2, 3, 4. Lalu bersajak ABAB. Nih, ABAB itu maksudnya ini nih. Di sini kan belakangnya U, di sini belakangnya A. Tebu, U. Ini harga, A. Nah, di sini harus U lagi. Bu, U. Atau surga, A, ya kan? Jadi A, B, A, B. Nggak boleh semuanya A, tebu, ibu, gitu-gitu nggak boleh. Jadi harus bergantian. Lalu, baris pertama dan baris kedua itu sampiran. Sampiran itu adalah kata-kata kiasannya. Jadi, seperti Bapak tani menanam tebu, gitu kan. Jadi, itu hanya kiasan untuk mempercantik si pantun itu. Dan baris ketiga serta baris keempatnya itu adalah isinya. Apa sih isinya? Anak-anak itu harus menghormati ibu, karena ibu itu adalah jalan ke surga, kayak gitu. Maksudnya, kalian harus menghormati orang ibu kalian kalau kalian mau masuk surga, kayak gitu. Itu adalah isinya, ya. Dan satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau ini Bapak tani menanam tebu, itu ada Bapak tani menanam tebu. Ada 9 suku kata. Kalau yang ini pembeli datang bertanya harga, ada 10 suku kata. Lalu yang ini wahai Ananda, hormati ibu, ada 10 suku kata. Karena ibu jalan ke surga, ada 10 suku kata juga. Kayak gitu. Ya anak-anak, sudah paham ya? Ini namanya pantun, dan ini termasuk pantun nasihat karena menyampaikan pesan moral kehidupan atau pendidikan. Oke, lanjut. Ada pantun jenaka. Pantun jenaka bertujuan untuk menghibur, memiliki isi yang lucu dan menarik. Nih contohnya. Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu katak di pinggir empang. Hati siapa yang tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Kayak gitu.
Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini juga bisa seperti ini. Jadi kalau pantun jenaka itu kan agak susah ya. Jadinya dia itu biasanya melucu. Jadi suka-suka lucu gitu kan. Jadi katanya, hati siapa yang tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Orang dia botak ngapain minta dikepang, ya kan? Kayak gitu. Dia biasanya lebih untuk menghibur. Lanjut, ada pantun agama. Pantun agama ini adalah membahas tentang manusia dengan penciptanya dan ya kandungan-kandungan agama di semua agama. Nih, contohnya seperti ini. Asam kandis, asam gelugur. Kedua ayam si riang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Jadi untuk semua jenis agama pasti kan ada sembahyangnya kan. Ada meminta atau berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Jika kamu itu nggak mau sembahyang, itu kamu akan menangis mayatnya di pintu kubur nanti. Jadi ini isi kandungannya. Maka itu kamu harus rajin sembahyang kayak gitu. Ya, sudah paham tentang yang agama ya. Kita lanjut ke yang pantun teka-teki. Nah, kalau teka-teki ini biasanya itu kita harus berpikir, si pendengarnya ini harus berpikir dan menebak apa sih isi dari pertanyaannya kayak gitu. Kita lihat, burung nuri, burung dara, terbangnya di sekitar layangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Apa ayo? Nah, balon ya. Jadi di sini dia buat kita mikir, cobalah cari, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Kan balon makin diisi udara, dia makin ringan. Ya kan? Kayak gitu. Ini disebut pantun teka-teki. Lanjut, ada pantun kiasan. Pantun yang berisi kiasan atau mengibaratkan sesuatu atau dia memperibahasakan sesuatu. Pesannya disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Jadi ada tersirat, ada tersurat. Kalau tersirat itu tersembunyi, jadi cuma nyindir. Tapi kalau tersurat itu langsung diomongin atau ada di situ, ya. Nih contohnya. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya nih, kamu mau jadi presiden. Hendak hati mau jadi presiden nih. Tapi gimana ya? Gak kesampean kayak gitu loh. Jadi kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tuh gak bisa menggapai sesuatu yang kamu inginkan itu. Kayak gitu. Jadi ini tuh kayak kiasannya gitu. Kan nggak mungkin orang bilang saya mau jadi presiden tapi gagal lagi, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi dibuat kiasannya, hendak hati mau memeluk gunung tapi apa daya tidak sampai. Kan emang benar kan, manusia nggak akan bisa memeluk gunung, orang gunung itu besar dan tinggi, ya nggak? Kayak gitu ya. Seperti ini pantun kiasan. Kita lanjut ke jenis-jenis pantun yang berdasarkan usia. Kalau tadi berdasarkan apa? Ya, betul ya. Sekarang berdasarkan usia. Nah, sekarang ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini berisi pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Contohnya adalah ada hiburan kuda kepang, penarinya sedang bergoyang. Ayo kita ke tanah lapang untuk bermain layang-layang. Kayak gitu, ya. Jadi kayak mengisikan pengalaman anak-anak itu tuh gimana gitu, menggambarkan anak-anak itu kalau bermain itu kayak gimana. Jadi misalnya ini bermain layangan, lalu nanti misalnya bermain apa kayak gitu. Jadi pantun yang dikhususkan untuk menggambarkan masa anak-anak. Ya, lanjut. Ada pantun orang muda. Kalau pantun orang muda ini diperuntukkan untuk anak remaja yang biasanya itu udah
berkisah tentang perkenalan, kasih sayang, dan perjuangan untuk meraih cita-cita. Contohnya gini. Ujunglah badik setajam duri, dia sahnya menjelang petang. Tak perlu adik bersedih hati, sebab abang sudah datang. Kayak gitu. Jadi udah agak ke remaja ya. Kayak gitu. Jadi di sini katanya kamu ceweknya ini nggak perlu sedih karena si abangnya ini udah datang, udah ada di depan dia, kayak gitu. Ya, ini yang untuk pantun orang muda. Nah, ada lagi pantun orang tua. Pantun orang tua ini biasanya lebih ke nasihat atau pesan orang tua kepada anaknya untuk mengenal kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Contohnya seperti ini. Beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Kayak gitu. Jadi ini adalah nasihat orang tua untuk anaknya, untuk supaya rajin belajar dengan disiplin, supaya nanti ya kelak akan menjadi anak yang berguna. Kayak gitu. Oke. Paham ya anak-anak tentang materi pantun hari ini? Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas. Tugasnya ada latihan 3.6. Kalian bisa kerjakan soal ini. Soalnya hanya 3. Yang pertama, kalian silang, pilih salah satu berikut yang merupakan ciri-ciri pantun itu yang mana, yang A kah, B, C, atau D kah. Lalu nomor 2, jenis pantun berdasarkan usia. Itu kan ada 3. Apa aja? Kalian sebutkan. Lalu yang nomor 3, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik disebut pantun apa? Oke. Lanjut, yang latihan 4.6-nya, kalian buatlah sebuah pantun nasihat yang bertema kesehatan untuk menghindari diri dari virus COVID-19. Jadi isi dari pantun itu harus cara-cara mencegah diri untuk menghindari virus COVID-19. Terserah, mau kalian suruh pakai masker, 3M, atau gimana-gimana, terserah kalian. Nah, kalian buat satu pantun aja ya. Lalu kalian videokan saat kalian membaca pantun. Harus pakai gaya, pakai properti juga boleh. Nah, tapi gunakan seragam sekolah kalian dan kirimkan ke classroom kalian videonya. Oke, paham ya? Terima kasih sudah menonton video Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.